Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Marilah kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita ini. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan baitnya yang kedua, berhimpun semua. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah menjalankan aktivitas kami. Dan di sore menjelang malam hari ini kami bersyukur, kami persekutuan keluarga boleh kembali beribadah bersama-sama meskipun masih dalam bentuk daring. Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar sebentar. Berkati hamba yang akan membentangkan firman-Mu, berkati juga semua yang mendengarkannya. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang dapat menuntun hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Korintus. Korintus pasal 12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan harta yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bacaan kita sore menjelang malam ini diberi judul mengorbankan diri. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pernah mengalami dan kecewa dan dikecewakan. Sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sulit terlupakan. Termasuk di dalamnya ada rasa khawatir dari sesuatu yang terjadi. Atau ketika ada kekecewaan, khawatir kita tidak akan kuat. Khawatir tidak akan mampu. Atau mungkin saja akan sampai putus asa, masa bodoh, hilang semangat, dan lain sebagainya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Semua kita pasti mengetahui siapa Paulus. Ketika dia bertobat menjadi pengikut Kristus yang setia, banyak hal yang dia lakukan, sampai pada melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Paulus khawatir terhadap apa yang terjadi kepada umat di Korintus. Ketika beberapa saat lamanya Paulus meninggalkan kota Korintus untuk melaksanakan pelayanannya. Dan saat dia mengetahui keadaan kota Korintus, Paulus kecewa. Rasanya pengorbanan Paulus selama ini tidak ada artinya. Karena banyak jemaat Korintus, banyak yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, ajaran setan, yang pada akhirnya mereka meragukan kerasulan dari Paulus. Di dalam ayat 11 dan 12 bacaan kita, Paulus mengatakan kalimat sindiran. Sungguh aku telah menjadi bodoh, dan seterusnya. Di sini sebenarnya Paulus mau mengatakan bahwa orang yang suka mencari keuntungan sendiri dari firman Allah dan tidak murni di hadapan Allah, mengagungkan hikmat duniawi dan ketenaran seperti nabi-nabi palsu ini adalah orang bodoh. Mereka tidak melihat salib sebagai pusat pemberitaan. Paulus mengingatkan dia adalah rasul lewat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan. Dan jemaat di Korintus sudah menyaksikan bahwa awalnya mereka tulus menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus juga mengingatkan di ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, Paulus murni melakukan pelayanan. Dan dia tidak menjadi beban bagi jemaat, tidak menuntut gaji, tidak menuntut pemberian jemaat. Karena bagi Paulus yang utama adalah bukan harta duniawi, tetapi keselamatan jiwa seseorang itu yang diutamakan. Bahkan Paulus rela mengorbankan diri dan materi asalkan jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, mampu bertahan dari godaan apapun, jemaat yang tidak gampang menerima ajaran sesat, sehingga pengorbanan Paulus tidak sia-sia.
Dan di ayat yang ke-15, sekalipun Paulus tidak dikasihi atau seakan-akan tidak berarti, tetapi Paulus tetap mengasihi jemaat Korintus. Karena Paulus telah lebih dahulu menerima kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, apa implikasi atau makna firman ini di dalam kehidupan kita? Seperti apakah pengorbanan kita bagi keselamatan sebagai anugerah terbesar yang telah kita terima dari Yesus Sang Juru Selamat? Apakah kita menjadi seperti jemaat yang mudah terombang-ambing oleh ajaran atau arus dunia yang kelihatan asik, enak, tidak ada hambatan? Ataukah kita memilih cara hidup seperti Paulus yang dengan kemurnian iman mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan materi, untuk kepentingan keselamatan umat Korintus? Mampukah kita menjadi Paulus masa kini yang rela menjadi seperti lilin yang hancur tetapi mampu membawa terang? Sebagai seorang suami, istri, anak-anak, sudahkah kita melaksanakan tugas panggilan kita, bahkan berkorban dalam berbagai bentuk untuk menolong, untuk menyenangkan hati banyak orang? Dengan jelas Paulus mengingatkan bahwa ketulusan, kemurnian, kerendahan hati adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang benar-benar ingin menjawab pengorbanan Yesus. Karena hidup yang kita jalani saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Pandemi masih terus ada sampai saat ini. Pasti ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan pasti teralami di dalam kehidupan kita. Namun, bolehkah dengan iman kita berucap persoalan, pergumulan, tantangan biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan waktu atau korbankan waktu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jangan memberikan sisa waktu untuk Tuhan, karena terlalu banyak atau terlalu besar berkat Tuhan pada kita yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Jadilah Paulus masa kini yang mampu menembus tantangan, rela berkorban, sehingga pengorbanan Yesus tidak sia-sia, dan kita semua terberkati untuk selalu menjadi berkat. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 441 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Ku ingin menyerahkan.
Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah boleh membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami baca dan dengar tadi tidak lalu begitu saja, melainkan boleh tertanam di dalam hati kami dan mampukan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami mau berdoa buat kami jemaat. Engkau tahu kehidupan masing-masing kami. Engkau tahu pergumulan masing-masing kami. Pergumulan dalam kehidupan pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Bapa, mampukan kami menghadapi segala pergumulan yang kami alami. Dan biarlah senantiasa kami kuat menghadapinya. Karena kami tahu Tuhan selalu menopang kami. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bapa di surga, Engkau mau jamah sakit penyakit yang mereka alami. Engkau mau angkat sakit penyakit yang mereka alami. Agar dengan kuasa-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada-Mu saja. Berkati para dokter obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Agar melalui semua itu kesembuhan Engkau nyatakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bersuka cita karena Engkau boleh tambahkan lagi usia kelahiran ataupun usia pernikahan. Bapa di surga, berkati sukacita mereka dan biarlah mereka selalu mengucap syukur atas kasih yang Tuhan sudah berlakukan di dalam kehidupan mereka. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat pemerintah kami, dari presiden, menteri-menteri sampai ke pemerintah daerah-daerah. Bapa yang sudah berusaha dengan berbagai cara agar pandemi ini cepat berlalu. Bapa di surga, berkati mereka, kekuatan kesehatan Engkau selalu berikan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan pandemi ini cepat berakhir, dan kami semua bisa hidup normal kembali. Tetapi semuanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya ada waktu Tuhan, pandemi ini akan berakhir. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik dan indah pada waktunya. Bapa di surga, kami saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Getsemani Balikpapan, mulai dari ketua majelis jemaat kami, Bu Pendeta Lenastin, dalam tugas tanggung jawab pelayanannya Engkau berkati. Agar dia dapat mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Berkati suami yang terpisah jauh, anak-anak, bahkan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa buat presbiter dari sektor 1 sampai sektor 4, pengurus-pengurus pelkat, karyawan kantor, kostor, komisi-komisi, muger, waker, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan GPIB Getsemani Balikpapan. Engkau berkati, dan biarlah kami semua dimampukan untuk selalu mengucap syukur atas kasih sayang, untuk selalu bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan kepada kami. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk pada pengucapan syukur. Kita akan memberi persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan
kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPB Getsemani Balikpapan dengan nomor 0196346488 atau Bank Kaltim atas nama GPB Getsemani Balikpapan dengan nomor 00325679562931. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 446, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Mari berdiri, kita doakan persembahan kita dan menerima berkat. Ya Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai.